Dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Hari ini kita belajar pentingnya keluarga rohani. Istilah di sini I care, keluarga rohaniku. Sangat penting kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah sebenarnya kita ini manusia roh. Coba sama-sama katakan, saya ini manusia roh. Punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Ya, jadi saya sebenarnya manusia roh. Punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Nah, keluarga tubuh atau keluarga fisik ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Keluarga rohani adalah teman seiman dalam gereja. Teman seiman dalam kumpulan-kumpulan kerohanian. Lebih tepatnya adalah teman iman dalam sel grup adalah keluarga rohanimu. Saudara nggak kuat sendiri menjalani hidup ini. Saudara nggak hebat sendiri. Suatu waktu saudara letih, lemah, titik terendah, bisa mengalami putus asa, bisa mengalami sakit, penyakit, musibah, suka duka. Saudara penting ada keluarga fisik yang menopang saudara. Dan saudara juga penting keluarga rohani yang mendoakan, menghibur, menasehati, memberkati saudara. Sehingga saudara penting sadar, betapa penting saudara ada keluarga rohani. Dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22, kita baca sama yuk. Saya baca ayat 11, saudara baca ayat yang ke-12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sama-sama. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Pada ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-18, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka itu sudah menjadi satu keluarga Allah. Di jemaat Efesus itu ada terkotak-kotak. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Mereka tidak bersatu.
Karena mereka merasa lebih hebat daripada orang non-Yahudi. Mereka terpisah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa kalian gak boleh lagi terpisah, gak boleh terkotak-kotak. Di dalam Kristus, di dalam darah Yesus yang tercurah di kayu salib, kalian dulu yang jauh sekarang menjadi dekat. Kalian yang dahulu terpisah oleh suku, sekarang kalian dipersatukan. Jadi di dalam gereja tidak boleh pengkotakan suku. Kita hormati ada gereja suku. Ada namanya gereja suku Batak AKBP. Ada gereja suku Simalungun namanya GKPS dan lain-lainnya. Tapi untuk gereja Bethel Indonesia, di sini tidak boleh ada pengkotakan suku. Enggak boleh kita menganggap sukuku lebih baik dari sukumu. Tidak boleh. Jadi enggak boleh di sini melarang orang yang katakanlah Kristen suku Batak, melarang menikah dengan Kristen suku Nias. Enggak boleh. Karena Alkitab mengajarkan yang menikah itu seiman. Bukan sesuku. Kristen orang Indonesia dengan Kristen orang Perancis boleh menikah. Boleh diberkati karena mereka seiman. Masalah cross culture, perbedaan suku, itu tinggal pembelajaran. Sehingga buanglah dalam paham kita, suku kita lebih baik daripada suku mereka. Nah saudara yang saya kasihi, gereja itu harus mempersatukan semua. Ada beberapa orang yang saya jumpai, mereka bilang, Pak Pendeta, aku merasakan keluarga rohani ini lebih dekat dengan saya, dengan keluarga fisik. Ternyata dia merasa lebih dekat dengan keluarga rohani daripada abangnya sendiri, kakaknya sendiri. Karena di dalam keluarga rohani itu ada kasih, ada penghiburan, ada saling mendoakan, ada saling menopang. Oleh karena itu kita belajar mengapa kita masuk dalam keluarga rohani. Supaya saudara jangan datang ke gereja hanya datang dan pulang. Seperti lagu yang berkata kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh kejamnya di kau. Apalagi kalau saya orangnya orang perasaan. Saya ini orang perasaan, dominan menjaga hubungan dan perasaan. Jadi kalau saudara meninggalkan saya mendadak tanpa ada sepatah kata, maka air mataku berlinang-linang dan aku akan sedih. Jadi pesanku sama saudara, kalaupun saudara tinggalkan gereja GBI Pelita, sapalah Bapak rohanimu ini. Gak apa-apa, saya akan doakan. Dimanapun gereja sama, pribadinya yang penting. Tapi kalau saudara sudah melekat di hatiku, please, jangan tinggalkan aku mendadak. I love you, Sarangeo. Saya beda kepribadian. Kalau ibu gembala, dia lebih realita gitu ya. Ya sudah, kalau sudah harus pergi ya sudah. Kalau saya terbawa perasaan arus. Perasaan. Kadang di mobil aku curhat, kok begitu ya Ma? Apa salahku? Apa dosaku? Apa kekuranganku? Gak bisa loh. Kalian bilang, ya sukaku. Ya memang sukamu. Tapi tolonglah jaga perasaanku. Bukan kedatanganmu yang kutangisi, tapi perpisahanmu yang kutangisi. Jadi jangan mendadak tinggalkan saya seorang gembala yang sarangeo dengan engkau. Karena tiap hari jemaat ini saya doakan, tiap hari saya doakan. Mungkin satu waktu ada khotbahku kurang enak atau salah mengerti. Jangan tinggalkan mendadak keluargamu ini. Di sini ada Bapak rohani, sayalah Bapak rohani. Saya menaungi kalian, saya mendoakan, saya memperhatikan kalian. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, atau salah mengerti, hubungi Bapak rohanimu ini. Di 0811 63 73 47. Dan lebih jelas lagi, lihatlah YouTube Suheri Gultom, subscribe, like, and comment.
Oleh karena itu, karena ini keluarga. Jadi saya, betul ini keluarga fisik, anak saya Hani dan ibu dan anak saya Jamie, itu keluarga fisik. Tentu sangat saya perhatikan. Keluarga rohani pun saya perhatikan semampu saya. Dengan 2000 jemaat dewasa setiap minggu, saya yang tentunya terbatas memperhatikannya. Maka di gereja ini ada namanya I Care Keluarga Rohaniku. Sama-sama kita katakan satu dua ya. I Care Keluarga Rohaniku. Tepuk sebelahnya, ayo masuk I Care. Dia mungkin nanya jenis makanan apa. Saudara, mengapa kita masuk dalam keluarga rohani I Care? Yang pertama, kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauh dari ibadah yang biasa dilakukan. Ibadah keluarga rohani gereja seperti ini, jujur, saudara kadang gak kenal kiri kanan. Jangan-jangan sekarang pun kalau kau lihat wajah kanan, coba lihat. Siapa ini? Siapa ini? Padahal kita satu keluarga, betul? Tadi kan Efesus 2 ayat 19 dikatakan engkau bukan orang asing, engkau bukan pendatang, tapi kita adalah satu keluarga Allah. Bilang sebelahnya, kita sekeluarga. Bilang sebelahnya, kita adalah warga keluarga Allah. Amin. Iya, kalau memang sekeluarga, coba kenalan dulu. Namanya siapa? Coba kenalan dong. Jangan pada keluarga gak kenal. Mana ada keluarga gak kenal? Jangan-jangan saudara jumpa nanti di Sudako, di angkutan gak kenal. Sona heo berang Eda. Kayak pernah kulihat Eda ya, di mana ya? Iya, wajah Eda pun gak asing kulihat, ke pencopet. Nah. Jadi, by the way, Eda gereja GBI Pelita. Iya. Berapa tahun Eda situ? 10 tahun. Eda berapa? 20 tahun. 10 tahun kok gak kenal aku ya Eda ya. Betul? Apalagi mungkin dia jual tomat, jual cabai. Kan lumayan diskon. Atau ada oleh-oleh bonus karena sekeluarga kerajaan Allah dalam gereja GBI Pelita. Sangat penting sekali. Maka ingat saudara, gak bisa kuat sendiri. Gak ada yang kuat sendiri. Tuhan gak menjadikan manusia itu sendiri. Ingat Allah menjadikan Hawa dengan berkata kepada Adam, tidak baik manusia itu seorang diri. Satu waktu ketika engkau punya persoalan, engkau gak boleh seorang diri menanggung. Nanti yang muncul adalah stres, depresi, bunuh diri. Kenapa? Seorang diri itu gak baik. Saudara penting punya keluarga fisik yang harus saudara rawat dengan baik. Suami, istri, anak-anak penting ada. Maka saya katakan, seenak-enaknya engkau punya teman ngopi di luar. Ingat, teman ngopimu, teman ketawa. Teman sakitmu, istrimu, anak-anakmu. Tidak sebanding teman kerja, teman ngopi, teman-temanmu yang hebat itu. Tidak sebanding dengan istri dan anak-anakmu. Makanya saya tanamkan di hati saya, prioritas utama saya adalah Tuhan dan keluargaku. Perhatianku tinggi kepada keluarga. Sehingga selalu kudoakan, selalu kupikirkan bagaimana aku membuat yang terbaik kepada keluarga. Kemana perhatianku, kemana perhatianmu, itu membentuk seluruh kekuatanmu.
ke situ perginya. Sekarang perhatianku ke khotbah, seluruh energiku sekarang ke khotbah. Perhatianku kepada istriku, seluruh kekuatanku untuk dia. Untuk anakku, untuk Jamie dan Hani, seluruh kekuatanku untuk mereka. Ingat, kemana perhatianmu, kesitulah seluruh kekuatanmu. Makanya apa yang sedang kau perhatikan sekarang? Saudara perlu keluarga fisik yang menjaga saudara. Sebaik-baiknya saya sebagai keluarga rohani, bapak rohani, paling pun kalau saudara sakit di ICU, hanya kudoakan sebentar. Semalam ada keluarga rohani dari iCare 02, habis operasi pendarahan mendadak. Dan sudah mau mati. Saya ditelepon oleh suaminya. Tolong Pak, istriku pendarahan 2 jam. Saya bayangkan 2 jam sudah mengerikan. Dan sudah taken semua surat. Mana tahu mati, meninggal dunia. Saya langsung bergerak. Masuk dalam kelompok kecil. Untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghiburkan. Ketika engkau sedih, saya ajak anak-anak rohaniku yang tadi praktek. Inilah gambaran keluarga rohani. Keluarga rohani adalah keluarga tempat rohani bertumbuh. Sehingga keluarga rohani bukan tempat gosip. Garis bawahi. Keluarga rohani bukan tempat meminjam uang. Hati-hati meminjamkan uang dalam keluarga rohani. Lebih baik berkati. Keluarga rohani bukan koperasi. Koperasi tempat simpan pinjam. Jadi dalam keluarga rohani jangan biasakan minjam-meminjam. Pasti hancur keluarga rohani itu. Pasti rusak yang suka minjam-meminjam. Berkati. Kalau dia butuh 1 juta, kasih. Berkatmu berapa yang bisa? 100 ribu, 200 ribu. Kasus khusus karena hubungan dekat, ya itu pribadilah. Saya tidak menganjurkan, tapi tidak juga mematokkan 100% tidak. Lihat kasus. Jangan biasakan, karena udah kulihat sel grup yang meminjam-minjam uang, lari. Jadi keluarga rohani, tempat rohani bertumbuh. Mengenal Tuhan, iman bertumbuh. Namanya pun keluarga rohani. Iker keluarga. Apa yang saya pelajari, apa yang kesalahan saya, apa kegagalan saya ajari. Ternyata banyak loh orang yang aktif gereja, berantem terus. Kadang-kadang lebih malu lagi kita. Kiri kanan damai, nggak pelayanan. Yang melayani justru berantemnya ngeri sekali. Sampai rebutan anak. Sampai kejar-kejaran ke gang. Malu kita. Kita ini garam dan terang dunia. Saya bukan sempurna, tapi saya menghidupi apa yang saya khotbahkan. Saya melakukan apa yang saya bicarakan. Sehingga saya berani mempraktekkan bagaimana seorang suami memenangkan istri tanpa perkataan. Itu yang saya tanamkan dalam keluarga saya. Memenangkan anak-anak saya tanpa perkataan. Lebih sedikit berkata-kata, lebih banyak berbuat. Saudara yang saya kasihi, maka dalam mereka saling memperhatikan. Kali kalau darurat bolehlah. Oke, setuju? Tapi kalau kebiasaan boleh atau tidak? Tidak. Mau beli beras, pinjam. Bayar uang sekolah anak, pinjam. Bayar token listrik, pinjam. Yang heran, beli gadget yang mahal. Ini kan pengelolaan uangnya nggak benar. Saya nggak larang kalau suatu waktu mendesak karena sakit anak meminjam, oke lah sekali. Atau situasi karena darurat engkau meminjam, sekali bolehlah, 2 kali oke lah. Tapi kalau setiap kali sampai orang bilang, si peminjam-minjam datang. Kutanya lah, kalau si peminjam-minjam itu datang menjumpaimu, kau gelisah atau tenang? Betul? Kalau si peminjam-minjam itu datang menjumpaimu, gelisah atau tenang? Mana lagi, maaf, waktu minjam datang, waktu nggak mau minjam. Atau cabai di bawah, pernahkah? Yakin pula lagi, saya pernah loh itu. Ketawa aku kuat. Istriku langsung bilang, apa mah?
Papa nggak sadar itu cabai di gigi atas. Besar lagi dia bilang. Oh iya pula ya nggak sadar aku. Berarti aku punya kekurangan, aku nggak tahu. Aku perlu orang lain. Nasihati aku. Aku nggak kuat sendiri. Aku perlu kasih nasihat. Perlukah satu waktu ini dia lemah? Si Mary katakan dia lemah. Maka mereka penting. Ada penghiburan. Esta akan kuatkan dia. Kuat kau ya, sabar. Berita duka tiba-tiba datang, jauh-jauh lah ya, ini contoh aja. Berita duka tiba-tiba datang. Dia merantau dari pulau lain ke Medan. Hal-hal yang tidak baik mungkin telah dibicarakan. Jangan langsung keluar, sikit-sikit keluar sel grup, keluar. Gabung dengan sel grup yang ini lagi. Ada masalah lagi, keluar. Gabung lagi dengan C, ada masalah lagi, keluar. Lama-lama keluar gedung gereja ini dia betul. Kalau sekali pindah sel grup, oke lah. Tapi kalau setiap ada sel grup, gak cocok aku sama ini, pindah. Gak cocok, pindah. Yang salah pasti dia. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Maka saya mengajak semua saudara, pahamilah, engkau tidak kuat sendiri. Engkau butuh, ingat ya, ketika engkau menceritakan kesesakanmu kepada seseorang, 50% mentalmu sehat. 50% hatimu pulih. Daripada engkau renungkan sendiri, engkau simpan sendiri. Tentunya sampaikanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Untuk saling mendoakan, saling menopang. Kalau ada hal yang sangat pribadi gak usah sampaikan. Sampaikan aja umum. Please doakan rumah tangga kami. Kami sedang mengalami proses yang berat. Jangan sampai nanti berujung cerai. Jangan sampai berujung cerai. Lebih bagus di tengah-tengah proses itu kita hadir menolong dia. Menopang dia. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 2. Sama-sama kita baca. Galatia 6 ayat 2. 1, 2 ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Makanya saya di sel group itu senang melihat ada kas sel group mereka ada. Kemudian ketika ada kejadian duka, saya sudah lihat mereka bergotong royong ambil uang dari dompet mereka. Mereka urunan. Mereka kasih dari saya 100.000, dari saya 50.000, dari saya 10.000, dari saya 200.000 ketika ada duka. Jadi sel group itu teman suka dan teman duka. Terlebih duka. Ingat, di duka itulah akan kelihatan sahabat yang sejati. Makanya ketika ada duka di gereja atau di sel group, mereka tidak boleh hanya mendoakan. Saya perintahkan semua keluarga rohani wajib buka dompet. Wajib mendukung mereka. Apalagi kalau mereka pulang ke Nias karena ayah meninggal. Beberapa orang sudah terjadi. Tiba-tiba ada telepon, bapak meninggal, mama meninggal. Udah terjadi. Dan saya bersyukur melihat mereka cepat berespon. Karena dalam satu sel grup ini ada lagi gembala area. Gembala area menangani 5 sel grup. Ada lagi wilayah. Sehingga dalam wilayah itu bisa 10 sel grup. Katakanlah mereka ini 10-10 ada 100 orang yang mendoakan dia. Dan ketika dia berangkat pulang ke Nias, tidak boleh pulang sendiri tanpa ada doa. Tanpa ada uang amplop. Untuk menopang, mendukung kebutuhan dia. Karena tiket sekali berangkat 1,5 juta. Pulang pergi 3 juta. 2 orang 6 juta. Warga sel grup ini, keluarga inilah yang saling menopang. Dari aku sekian, dari aku sekian. Itulah keluarga. Saya sudah melihat juga yang sakit di Medan. Perantauan dari Dairi. Perantauan dari Samosir, Tarutung. Jam 1 pagi tiba-tiba sesak. Saya udah tidur. Sel grup mereka itu yang saling tolong menolong. Bawa mereka ke Pringadi, rumah sakit Imelda jam 1 pagi. Bagaimana ayah di Dairi menolong dia? Jauh sekali. Satu sel grup ini mereka tolong, mereka angkat, mereka tungguin. Kulihat masuk opnamit 3 hari, 4 hari. Saya tanya, siapa yang jaga? Kami sudah atur pak, yang jaga hari ini, yang jaga ini besok, yang jaga malam ini. Wah luar biasa. Itu keluarga. Sehingga dia tidak sendirian karena kita bisa sakit.
bisa mengalami duka. Kalau bergereja begini baik, tapi saudara nggak tertanam. Tertanamlah dalam keluarga rohani. Saya ajak semua kita, ayo mari kita sadari, kita penting punya keluarga rohani. Ini lagi promosi bagi saudara untuk kebaikan saudara. Sehingga saudara, iman saudara bertumbuh, rohani saudara bertumbuh, dan ada keluarga saudara dalam suka dan duka. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Ya, mana tahu ada seorang cewek tiba-tiba cowoknya memutuskan dia putus asa. Maka datang teman-teman sel grupnya mendoakan dia, jangan putus asa. Si Poltak pergi, si Victor datang. Atau dia bilang, sebenarnya aku pun udah lama mendoakan kau. Anggota sel grupnya, circle-nya jauh lebih baik menjadi jodohnya daripada orang jauh sana dia gak kenal. Hati-hati kalau engkau dijodohkan. Be careful. Kau tidak lihat karakternya. Lebih bagus engkau mengenal jodohmu itu di circle seperti ini. Kau lihat dia lagi susah, kau lihat dia lagi marah, kau lihat dia lagi gelisah. Engkau tahu, engkau kenal karakternya 5 tahun dalam keluarga rohani. Dan kau memutuskan, aku menikah dengan dia. Jauh lebih kenal, jauh lebih valid, jauh lebih akurat. Daripada kau mengenal paribanmu dari Bandung, namanya Boy. Suka pakai sabun Lifebuoy. Kau lihat dia ganteng dan keren, tapi kau tidak kenal dia. Ternyata dia pemakai narkoba. Ternyata dia orang yang akan menghakimimu, merusakmu. Bahkan dalam pernikahan ada orang yang membunuh pasangannya. Be careful. Dalam sel grup inilah penting mengenal. Maka saya jujur aja sebagai bapak rohani. Saya mengharapkan anak-anakku yang pemuda-pemudi saling menemukan jodoh di situ. Daripada saling menemukan jodoh di tempat diskotik. Masuk diskotik dunia malam. On terus. Bagaimana kau kenal dia? Lampu kelap-kelip terus. On terus. Dan engkau menikah itu sekali sampai mati. Sekali sampai maut memisahkan, itu pernikahan Kristen. Tidak ada perceraian kecuali kematian. Sehingga saya bisa katakan ketika engkau menikah, engkau sedang memilih racun atau madu. Racun tangan kananmu. Oh salah, madu tangan kanan, racun tangan kiri. Saya berdoa, engkau berhati-hati. Ya, saya jujur sebagai bapak rohani. Lebih senang aku kalian berteman bersama-sama. Dan saling mendoakan. Mana tahu di antara mereka teman hidupmu sampai maut memisahkan. Saudara, yang kedua adalah kita dapat saling melayani satu dengan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Saya pernah praktekkan kalau seandainya barang ini semuanya berhamburan yang dari meja ini. Semuanya bercampaan. Tersenggol saya jatuh. Kemudian saudara melihat ada yang bereaksi. Punya karunia melayani. Cepat dia ambil, cepat dia ambil. Dia susun kembali. Karunia melayani. Lihat ada orang kalau di pesta sibuk terus, betul? Sibuk terus. Dia gak tenang duduk pokoknya. Dia ingin cepat aja mengangkat piring itu. Apa aja pokoknya. Dia kalau duduk gelisah dia gak bisa. Apa yang bisa ku kerjakan? Ini orang karunia melayani. Dia sakit duduk. Itu orang punya karunia melayani. Dia pokoknya mau marhobas, mau cepat. Apa yang bisa dibantu Eda? Apa yang bisa dimasak? Apa yang bisa diangkat? Karena dia karunia melayani. Saudara punya karunia melayani seperti itu? Saudara kalau duduk gak enak rasanya. Tanpa berbuat, apalagi ada pesta. Ada di acara STM, di marga, di lingkungan, di kumpulan-kumpulan. Saudara gak betah gitu diam. Saudara ingin aja bergerak. Tapi ada juga yang sebelahmu, senang aja dia karunia menikmati. Menikmati yang kau sidangkan. Nah, yang karunia melayani, cepat melayani. Dan kemudian kalau orang
punya karunia menasehati. Maka yang jatuh ini saya buat, saya dinasehati dia. Lain kali Pak Pendeta, kalau khotbah jangan lasak. Karena dia punya karunia apa? Menasehati. Ada punya karunia mengajar. Bukan diambilnya ini semua, tapi dia mengajari saya. Begini loh Pak Pendeta, kalau khotbah itu jangan terlalu bergerak ke sana, bergerak ke sini. Sikit-sikit boleh, hati-hati. Tekniknya begini, dia karunia mengajar. Ada karunia memimpin, barang berserakan, bukan yang diapakan dia. Kau ambil ini, kau ambil ini, kau ambil ini, kau sana ambil pengepel, kau ngambil apa sapu, kau ngambil ini, kau ngambil ini. Dia karunia apa? Memimpin. Tapi dia tidak. Pernah kan jumpai orang begitu, ngatur aja dia. Oh ini, kau sini dia. Dia gini aja. Pemimpin yang baik melakukan apa yang diucapkannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Amin. Saya rindu saudara, anggaplah gereja ini keluarga rohani tanpa memandang merek gereja. Dan masuklah sel group. Saya undang semua, masuklah sel group iCare. Itulah keluarga rohanimu. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menghibur, saling menasehati.